nilainya sama 85 gram. Tapi kalau dia emas batangan tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emas perhiasan 85 gram juga tapi sekali aja seumur hidup. Gimana cara kita mengeluarkan zakat tapi dagang belum dihitung, diraba aja? Enggak ya, harus dihitung. Uktub alaikum limalikum lidzakatikum. Catat oleh kita harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Jadi teman-teman harus catat. Ya, catat uang masuk tuh. Jangan uang keluar aja dicatat. Nih ibu-ibu nih nyatat uang keluar asik aja nanya uang keluar. Uang masuk tuh catat. Uktub alaikum limalikum lidzakatikum. Catat oleh kalian uang masuk untuk ketepatan membayar zakat. Kalau punya penghasilan harian catat. Penghasilan bulanan catat. Nah, keluarkan. Kayak suami udah diingetin buat belajar Al-Quran tapi nggak nurut. Nggak masalah. Yang terpenting teman-teman tetap doakan dan ngajak tanpa menyakitinya. Tenang aja guys, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi dia suatu ketika menjadi orang yang paling taat. It's okay, nggak ada masalah. Yang penting tugas kita aja. Tugas kita adalah ingatkan dan doakan. Merubah orang kita nggak bisa. Sama kayak aku buat video untuk teman-teman semua. Tugasku adalah mengingatkan, mendoakan. Siapa yang mengamalkan alhamdulillah, kalau enggak berarti belum masanya. Itu aja. Gaji 1 juta belum wajib zakat. Gaji bulanan wajib zakat. Wah, ini banyak yang baru masuk ya. Tadi aku jelasin zakat. Apa mau aku jelasin ulang teman-teman? Aku ulangi lagi tentang zakat teman-teman. Sekarang. Thank you Mbak Desi udah jauh Quran perjusnya ya. Tadi aku spill baru pertama kali masuk yang lihat 400 orang. Ya, aku ulang ya tentang zakat ya. Oke, siap ya Mbak Erna, Mbak Arli. Iya, kalau sedekah ke masjid boleh sebutin nama boleh enggak? Aku ulang tentang zakat. Aku cuekin bentar ya komennya ya. Oke, jadi begini. Zakat mal itu ada macam-macam. Ya, zakat perkebunan, pertanian, macam-macam. Aku jelaskan 3 aja dulu. Yang pertama adalah zakat penghasilan. Penghasilan dari manapun. Dari gaji, dari jualan online, pokoknya penghasilan dari manapun. Totalnya. Dari hasil sewa ruko, dari hasil sewa rumah gitu ya. Atau gaji doang. Pokoknya kalau penghasilan, bukan gaji. Kalau penghasilan, ya itu di atas 6,8 juta setiap bulannya. Wajib zakat 2,5%. Atau 7 juta. Itu wajib zakat 2,5%. Ya, nah pokoknya di atas 6,8 juta. Kalau gaji saya 8 juta berapa zakatnya? Kalau gaji saya 10 juta berapa zakatnya? Kalau gaji saya 12 juta berapa zakatnya? Hitung aja 2,5%. Pokoknya di atas 6, kalau nggak ambil kalkulator. Karena aku tak bisa jawab juga, matematikaku jongkok juga soalnya guys. Ya, wajib keluarkan 6,8 juta, wajib keluarkan 2,5%. Iya kan? Itu boleh diserahkan ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh per bulan, per 2 bulan, per tahun terserah. Yang penting keluarkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah zakiyah setiap bulan. Boleh dikeluarkan tiap bulan, boleh dikeluarkan tiap tahun. Tapi kalau tiap tahun nanti dia berat guys. Misalnya nih 10 juta, berarti 250 ribu, ya kan? Tiap bulan boleh 250. Kalau tiap tahun dia jadi 3 jutaan lebih. Jadi berat nanti teman-teman, ya. Kalau orang yang masih punya hutang wajib zakat enggak? Selagi hutangnya itu untuk motor, ya selagi hutangnya itu untuk mobil, untuk beli kebutuhan yang enggak primer, maka dia tetap wajib zakat. Mobil disewa 6 juta, ya ada penghasilan lain enggak? Kalau 6 juta mobil ya gaji 2 juta berarti udah 8 juta. Maka dia mesti keluarkan zakat minimal 6,8 juta setiap bulannya. Yang kedua adalah zakat emas. Emas itu ada 2. Pertama adalah emas batangan. Kalau emas batangan selagi di atas 85 gram emas wajib zakat setiap tahunnya. Tapi kalau misalnya zakat emas yang sifatnya perhiasan, kalau sudah 85 gram wajib zakat sekali seumur hidup. Pokoknya satu tumpukan itu sekali aja kalau dia adalah zakat kalau adalah emas perhiasan. Oke, kemudian yang ketiga adalah zakat tabungan.
Zakat tabungan itu kalau uang tabungannya sudah senilai 85 gram emas. Misalnya 1 gram emas itu adalah 1 juta kali 85 gram, maka 85 juta. Maka selagi tabungannya di atas 85 juta, itu wajib zakat setiap tahunnya 2,5%. Zakat penghasilan tidak boleh dikasih ke anak yatim. Hanya boleh fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, atau untuk mu'alaf orang masuk Islam, atau untuk orang yang kerja di masjid, atau untuk guru ngaji yang full ngajar ngaji, dia fisabilillah, atau untuk anak pesantren, dia fisabilillah, atau untuk anak tahfiz, itu fisabilillah. Ya, itulah lebih kurang. Ya, berikan zakat. Aku bingung nyari orang miskin, aku bingung nyari orang fakir. Ya udah, datang ke masjid, cari bakul yang bacaannya fakir miskin atau miskin. Masukkan ke dalam, niatkan zakat. Kalau emas batangan, betul setiap tahun. Kalau emas perhiasan, sekali seumur hidup. Untuk saudara sendiri boleh, Mbak Karya, yang penting dia memenuhi syarat asnaf yang berhak menerimanya. Seperti fakir atau miskin tadi. Kalau gajinya di atas 6 juta, tapi pas-pasan untuk makan anak 5 dan sekolahnya, zakat mal juga tidak. Intinya adalah orang yang wajib zakat adalah orang yang kehidupannya itu berlebih, bukan kehidupan tersier. Misalnya gini, ada orang penghasilan 10 juta, 20 juta, 3 juta kredit rumah, 3 juta kredit Tupperware, 2 juta kredit motor, sisa cuman berapa? Maka dia tetap wajib zakat dalam 20 juta. Karena kreditnya itu, hutangnya itu bukan untuk kebutuhan pokoknya. Dia adalah untuk kebutuhan kesenangannya. Oke? Nah, sekarang ada orang punya penghasilan 7 juta, tapi anaknya 7. Nggak cukup. Maaf ya, berarti dia termasuk orang miskin. Miskin itu tidak wajib zakat, malah dia wajib dizakati, atau dia pas-pasan. Kalau pas-pasan tidak wajib zakat, tapi pas-pasannya jangan ditambah pas-pasan beli handphone, pas-pasan lah untuk beli mobil, nggak gitu. Oke? 6 juta tapi punya utang bank, tergantung. Mbak misalnya single, minimal 6,8 juta. Kalau punya zakat emas harus 85 gram. Emas total 50 juta belum wajib zakat. Kalau emas mesti 85 gram. Kalau gaji 7 juta cuma sisa sedikit buat keluarga semua, wajib zakat. Kalau ada sisa tetap wajib zakat. Ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah fakir, orang yang tidak bekerja. Kemudian yang kedua, orang miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah orang yang cukup. Dapat tanggal 1, habis tanggal 30 untuk kebutuhan pokoknya. Bukan untuk kebutuhan kredit rumah dan kredit mobil. Aku tuh paling gak suka ngomongin kredit guys. Karena ada R-nya, susah aku. Kredit ya, kredit rumah, kredit mobil ya. Jadi selagi dia kebutuhannya, dia pas-pasan untuk kebutuhan hidupnya, dia tak wajib zakat. Kemudian yang keempat adalah dapat orang yang berlebih. Dapat tanggal 1, habis tanggal 30 bersisa. Dapat tanggal 1, tanggal 30 bersisa. Nah, orang ini wajib zakat. Yang 3 ini tak wajib zakat. Paham ya teman-teman ya? Kredit susah aku ngomong. Riba susah. Susah guys. Ya, nyangkut dia guys ya. Riba, ya. Gitulah. Kredit itu boleh nggak? Apa itu bukan riba? Itu riba. Karena kita babnya sekarang bukan bab riba, maka tetap ada kenyataan orang yang punya gaji 20 juta, kredit mobil 5 juta, kredit rumah 5 juta. Kita nggak bahas itu riba atau enggak. Kita bahas selagi kreditnya adalah itu, dia tetap wajib zakat. Tapi kalau dia riba, dia tetap riba. Ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan, kemudian dipelajari dan diajarkan. Zakat penghasilan ke saudara kandung boleh selagi dia fakir miskin. Oke? Saya stop riba dan fokus bayar cicil. Pokoknya apakah kita zolim ke bank? Tidak. Masa apalah kita zolim ke bank? Ayo keluar dari riba. Say no to riba. Kalau ada yang sedang terjebak riba, 1. Cari lebih banyak. 2. Keluarkan lebih sedikit. 3. Ditabung. 4. Dibom pakai rudal Hamas. Kalau seandainya nggak sanggup melakukan yang 4 ini, maka kredit yang udah ada
kalau bisa jangan telat. Karena kalau telat nanti hutangnya, ribanya makin banyak karena ada dendanya. Kalau punya 700 gram emas, perhiasannya, dibayar 2 kali zakatnya, boleh nggak? Boleh selagi dalam 1 tahun itu. Zakat uang tabungan belum kalau 40 juta. Siap Mbak Caci. Kalau deposito, betul. Deposito jangan. Teman-teman yang suka nyimpan uang di deposito, teman-teman pergi ke obligasi syariah saja. Dia kayak deposito syar'i dan imbal hasilnya lebih tinggi. Deposito itu sekarang tidak terlalu bagus. Karena pertama dia tidak boleh. Yang kedua adalah nggak cuan ya. Karena deposito itu sekarang bunganya di bawah inflasi. Sementara kalau kita mau menabung atau berinvestasi, kita harus dapat imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Ya teman-teman ya, itu sekedar ilmu saja sih. Ya, kalau zakat rumah atau tanah diapain? Zakat rumah kalau rumahnya disewakan, sewanya keluar zakat. Tapi kalau rumah yang kita tinggali tidak wajib zakat. Ya, halo Mbak Noni, Zah hasil jual tanah warisan keluarkan zakatnya boleh. Zah gimana? Kalau pinjam uang di bank buat tambahan modal, tidak boleh, teman-teman. Tidak boleh. Kalau dilakukan juga, tetap tidak boleh. Kalau terdesak, nggak ada kata-kata terdesak. Terdesak dalam agama Islam adalah kalau kita mati tanpa itu, baru kita terdesak namanya. Selagi kita masih hidup tanpa itu, kita berarti itu tidak terdesak. Jadi aku nggak nyaranin, cukup teman-teman kita yang lain yang sudah melakukan, yang belum memulai, jangan dimulai. Nanti susah move on-nya. Seperti teman-teman masuk ke kanal aku, move on-nya susah. Jadi jangan dimulai ya teman-teman ya. Suka riba ke bank, rajin sholat, rajin ngaji, hidupnya jaya banget. Itu bagaimana Ustazah? Allah akan hitung kita per kasus teman-teman ya. Allah akan hitung kita per kasus ya teman-teman ya. Kalau dia riba dia berdosa, kalau dia sholat dia berpahala. Tinggal nanti dihitung mana pahala dan mana dosanya. Mana lebih besar pahalanya dan dosanya. Dan riba itu dosanya lebih gede gambreng ya. Aku doakan teman-teman yang sudah masuk mudah keluar. Yang sudah di luar jangan masuk. Tahan. Lifestyle cash. Ya teman-teman ya, coba teman-teman kalau buka usaha pakai bank, itu nggak usah pikir neraka, nggak usah pikir dosa, itu susah cuannya guys. Nanti hasil dari teman-teman harus bisa mengobservasi ya, bahwa bunga bank, kalau teman-teman ngambil uang di bank dengan bunga bank, itu apakah penghasilan uang masuk kita, uang hasil usaha kita bisa mengalahkan bunga bank? Itu yang orang tidak terfikirkan ya. Dia ambil utang di bank, lalu kemudian bunganya jalan, dia dapat untung, katakanlah bunganya 2 juta setiap bulan, dia dapat untung usahanya 1.500.000. Dianggap dia udah untung 1.500.000, tapi sebenarnya dia minus 500.000 karena di samping itu ada bunganya. So cerdas finansial ini penting ya teman-teman ya. Cerdas finansial ini penting gitu ya. Nah misalnya nih kita ya kayak gitulah. Kalau kita bicara keuangan nanti buat akun baru aja kali. Enggak canda ya guys. Siap Mbak Ella. Oke Za, boleh nggak zakat ke saudara yang jualan tapi penghasilannya pas-pasan? Coba dicek bener, pas-pasan nggak bisa. Yang bisa itu miskin, tak cukup uangnya ya. Oke, zakat dulu atau kebutuhan dulu selagi di atas 6,8 juta dan kemudian diperkirakan uangnya berlebih, dia tetap zakat dulu. Sisihkan, bukan sisakan. Zakat sama teman yang janda boleh nggak? Janda tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat kecuali janda itu miskin. Kalau janda itu miskin, dia dizakati bukan karena jandanya tapi karena miskinnya. Oke, Pak Arman bikin VT dong biar nggak terjebak riba. Aku pengen sih bikin VT tentang riba, tapi aku mau nakut-nakutin dalam versi ekonominya. Karena kalau dalam versi agamanya kayaknya orang-orang kurang takut. Coba ya kita nanti buat VT untuk hitung-hitungan kita betapa ruginya kita kalau kita riba ya. Rugi tak cuan teman-teman ya. Jadi kita tuh kalau riba itu merasa kita cuan, padahal enggak. Ya bahwa bunga riba itu jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi dibanding inflasi.
Ya kayak gitulah guys. Aku susah ya ngomongin ekonomi itu, tapi aku bisa kok membahasakannya dengan bahasa yang mudah. Semoga aku ada waktu untuk membahasnya lebih serius. Kalau soal neraka kurang takut Mbak Dewi, tapi kalau dibahas ruginya, itu baru dia takut tuh biasanya. Oke, zakat emas yang tergadai wajib zakat kata itu adalah emas kita. Tapi siap-siap di komen sama orang bang. Aku cincai sama orang bang guys. Jia, tidak ada bang yang berani sama aku. Abang-abang aja yang berani sama aku. Kalau bangnya tak berani, cincai lah, iya kan. Oke, bagaimana dengan KPR? Kalau KPR jelas riba ya teman-teman ya. Oke, Zah, kalau Zah, niatkan saja jauh dari riba. Ya intinya gitu ya. Yang tidak memulai jangan dimulai. Gitu. Yang tidak memulai jangan dimulai, teman-teman ya. Iya, Mbak NRY. Iya, aku ke bank juga teman-teman. Tapi kita beli investasi atau nyimpan di yang kita pastikan itu adalah syar'i ya. Dan bank itu boleh aja untuk nyimpan uang ya, jangan ditaruh di genteng di bawah bantal ya. Nanti nampak sama kucingku bom-bom diambilnya duit ya. Oke, kalau udah telanjur gimana? Kalau udah lihat siapa? Nggak ada komputer guys. Aku sempat-sempatnya nge-live sambil kerja guys, sorry ya. Jadi kalau ini ya, apa tadi aku mau ngomong lupa aku. Ya, bagaimana cara berniat berbuka puasa yang baik dan benar? Ada yang mengatakan niat berbuka puasa itu dibaca setelah berbuka. Mereka melihat dari artinya. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Wabika amantu. Dan untukmu dan denganmu aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu. Dan atas rezekimu aku telah berbuka. Karena ini mereka mengambil kesimpulan doa dibaca setelah berbuka puasa, setelah makan. Tapi satu sisi yang doa tuh yang namanya doa ya udah kan sebelum. Jadi tidak ada masalah dilakukan sebelum. Dan aku tim yang menganjurkan sebelum. Ada yang mengatakan begini, lah kan kita makan dulu dah. Zah, baru kita bersyukur. Kita makan dulu, baru kita bersyukur. Sekarang saya tanya, kita bisa bersyukur nggak sebelum kita dapat nikmat? Bisa dong. Bersyukur dulu sebelum makan is okay ya. Tapi kalau teman-teman pengennya setelah berbuka, ya terserah aja. Yang penting jangan membaca, jangan lupa baca Bismillah sebelumnya. Kadang-kadang begitu ya. Kita belum makan kok kita udah bersyukur. Nah sekarang saya tanya, kita belum ada nikmat, boleh nggak kita bersyukur dulu? Bahkan dalam dalil dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalian syukur dulu, baru kita kalian syukur dulu, baru kalian ditambah nikmat. Ya, tapi is okay gitu ya teman-teman ya. Aku adalah tim tetap sebelum. Karena sebelum atau sesudah tidak akan membuat puasa teman-teman tidak sah. Karena doa itu tidak pakai rukun, terserah letaknya di mana. Nggak pakai jilbab pun nggak apa-apa. Jangan setiap doa juga pakai gamis juga, kan gitu. Puasa tanggal berapa? Oh, saya tim sebelum. Oh, pakai tim-timan pula orang-orang ini. Ya, puasa tanggal berapa ya? Aku kok di tanggal-tanggal tuh, swear lah. Belum ku tengok lagi. Betul sekali. Iya, Za, kalau hutang di bank syariah selagi di atasnya Bank Indonesia, maybe tidak bisa. Wilujeng wengi nyimak ning apalah. Wilujeng wengi. Za, tiap apalah itu. Za, zikir sehabis sholat dengan terkantuk-kantuk boleh. Jangan-jangan pas terkantuk tuh, turun hidayah. Kan tidak tahu kita, ya guys. Siap Mbak Nia. Zakat fitrah untuk orang tua yang kurang mampu. Tidak, orang tua tuh kewajiban kita. Sama dengan anak yatim. Oke? Oke. Mbak Sri Wahyuni, Mbak Siti. Zakat tiap bulan apa masih dianjurkan tiap tahun? Ya, tergantung. Kalau teman-teman, bahwa teman-teman zakat apa tadi lupa aku, zakat tiap bulan keluarkan, nanti kalau ada tabungan zakatkan lagi tiap tahun, kalau ada nanti emas zakatkan lagi tiap tahun. Aku mau jawab apa tadi, tunggu dulu ya. Aduh, aku mau jawab kayak tadi penting banget loh. Lewat lah pertanyaannya.
Ya udahlah guys, gitulah pokoknya guys. Lanjut aja yuk. Assalamualaikum Ustazah, manis, cantik dan lucu. Ya kayak gitulah guys, terima aja kenyataan ya. Terima takdir ya teman-teman ya. Terima takdir, terima kenyataan teman-teman ketemu dengan aku ya. Kemarin aku jadi ingat temanku bilang gini lagi guys. Nel, Vitimu selalu menghantui berandaku. Kayaknya cuman aku hantu yang paling kece di Indonesia. Aku bilang gitu. Cerita soal hantu guys. Kenapa emangnya Nel? Iya, aku ketawa lagi guys. Aku kok bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi kayak gitu aku ketawa sendiri dengan cakapku guys. Kayaknya cuman akulah hantu yang paling kece di Indonesia. Kalau aku menghantui berandamu. Kenapa Nel? Karena aku lihat hantu Indonesia nih tak adalah yang sempurna kataku kan. Balik lagi cerita kita kemarin guys. Susur ngengsot, jalannya ngengsot, nggak sempurna. Hantu tanpa kepala, nggak ada kepalanya. Hantu tanpa tangan, nggak ada tangannya guys. Gimana itu? Nggak sempurna guys. Kasihan kita dengan hantu itu. Sundel bolong guys. Perutnya bolong. Kalau memang aku menghantui, akulah hantu terbaik se-Indonesia, sejagat raya. Gak ada hantu yang sempurna di Indonesia. Sukses ngengsot. Gimana dia mau ngejar ngengsot aja jalannya. Kayak gimana itu coba. Dan teman-teman takut. Itu kan lucu ya kan. Genderuwo jalannya aja lambat guys. Jadi cacat semua hantu Indonesia ini. Maka bersyukurlah teman-teman kalau hantu yang menghiasi beranda teman-teman tuh kayak aku. Ya kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Oke. Ustazah nggak takut setan. Oh kalau setan aku takut. Makanya aku selalu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takut juga aku lah sama si setan itulah. Oke gitu ya. Nggak ada hantu yang sempurna. Nggak ada. Ya. Halo Mbak ini. Iya. Zah waktu sholat rambut terlihat sehelai. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Iya. Siap Mbak Sri Wayuni. Iya. Ustazah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu artinya sungguh Allah telah menciptakan manusia sempurna bentuk ya. Zah ajak suami untuk sholat hukumnya gimana? Sementara suami belum siap lah. Sholat itu bukan karena siap atau nggak siap guys. Siap nggak siap sholat itu tetap wajib teman-teman. Bilang sama suaminya, bang sholat itu adalah kewajiban bang. Bukan nunggu abang siap bang ya. Malaikat pun nggak akan tunggu dulu malaikat. Aku belum siap lagi santai lah. Nggak bisa dia nyata terus selama kita tidak sholat ya teman-teman ya. Sholat bersin batu pilek dahak nggak ada masalah ya. Zah kalau ujung jari kaki kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Halo Mbak Mince, iya. Duit berapa yang wajib dikeluarkan zakatnya? 6,8 juta setiap bulannya. Ya, halo Mbak Dani, Kak Cassandra, ada apa teman-teman? Amankah di sana? Bagaimana rasanya dihantui? Sholat keluar keputihan, lagi sholat keluar nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman lagi keputihan, teman-teman harus disunahkan bercebok sebelum, kalau aku bilang istinja nanti kesulitan bahasanya. Bercebok sebelum teman-teman ambil wudhu. Iya sih aku nonton film horor kayak apa aja hantu nih. Iya, ada yang si Jundai, iya kan guys, dia di atas aja guys, dia nggak ke bawah guys, dia ke atas aja. Ada hantu yang teriak-teriak, terangkat badannya ke atas. Nggak sempurna dia guys. Dia aja nggak bisa mengendalikan dirinya guys. Tidak bisa. Aku nonton film hantu sama ponakanku ya guys. Naik dia ke atas guys. Hantunya tuh naik ke atas. Dia aja nggak bisa mengontrol dirinya untuk tetap di bumi. Masa kita takut pula? Nggak ada hantu tuh yang sempurna. Yang sempurna cuma netizen aku nih. Walaupun baca doa, bacaan sholatnya kul-kul aja, tapi jadilah. Ya kan? Kul-kul aja, sempurna lah itu ya. Halo Mbak Mince, iya. Parfum udah sampai, Masya Allah ya. Oke, sekarang malam Jumat, Masya Allah. Iya ya. Ustazah, ya cincelan tuh, gosipin hantu, kena pertanggungjawaban nggak ya di hari akhirat? Kayaknya enggak lah, ya kan? Ustazah, saya simpan uang di bank syariah. Ada dikasih untung, apakah riba? Bagusnya teman-teman nyimpanlah di obligasi syariah ya. Coba dilihat untungnya flat atau tidak. Kalau tidak flat nggak apa-apa ya. Kalau flat nggak boleh ya. Oke, Zah subuh live jam berapa? Nanti Ramadan kita live tanya jawabnya jam 6 yuk. Atau mau jam 8 juga. Yang jelas yang malam kita ganti jam 1 siang ya. Madu udah sampai ya teman-teman ya. Masya Allah. Pas malam Jumat pula cerita hantu. Ya Allah guys, teman-teman nih gimana lah.
usia udah berapa, masih aja hari gini malam Jumat ada hantu. Nggak gitu, geng. Malam Jumat ini bukan ada hantu, geng. Ini ada dalil wa fil yaumil jum'ah, di hari Jumat, wa yanzulunal malaikah, malaikat turun ke permukaan bumi. Malaikat malam Jumat nih guys, enggak hantu guys. Kemana aja lah orang-orang nih. Waduh, aco ini. Apa harus aku buatkan pula fiti hantu ini? Enggak ada guys. Malam Jumat wa yanzulunal malaikah. Malaikat bukan hantu. Ya, ini hantunya gabung ikut live. Siapa? Enggak aku yang bilang ya. Gitu. Paham nih? Oh, aku marah-marahin juga lo orang ini. Masih aja tim malam Jumat ada hantu. Ustazah, kalau asuransi. Tadi aku mau bilang asuransi. Yang aku lupa tadi. Gini guys, asuransi ya. Kalau ada orang asuransi di sini, cincailah ya. Damailah, ya kan? Oke, aku suka belajar video ustazah, jadi tahu. Alhamdulillah, thank you ya. Asuransi guys, coba ya teman-teman ya. Zah, sapa dong Mbak Ratu, halo. Iya Mbak Bunda Sari, Mbak Eneri. Asuransi, jadi gini guys, pura-puranya aku ikut asuransi kesehatan. Nah gitu kan, 1 juta sebulan. Nih aku cuekin dulu ya guys, aku cuekin dulu teman-teman. Jangan pikirin hantu dulu ya. Hantu aja nggak mikirin kita ya. Jadi gini, katakanlah aku ikut asuransi ya, 1 juta setiap bulan gitu ya. Jadi aku bayar lah ya, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Aku bayarlah selama katakanlah 8 bulan gitu ya. Berarti aku udah ngeluarkan uang 8 juta. Ya, halo Mbak Salmi gitu. Mbak Tini minta disapa pula gaya. Iya kan? Wih, Mbak Tini waktu di Bandung berfoto sama aku guys, tapi sama guys, tak keluar suaranya. Tak keluar suaranya. Ya, kayak gitu lanjut ya. 8 juta ya. Rupanya naudzubillah, aku mau beli Quran wakaf lagi, boleh, jam 9 ada ya. Jam 9 nanti keranjangnya. Lalu kemudian dia kalau nengok komen gak jadi jawab guys. Soalnya teman tuh cakap mulu. Aku gak usah lihat komen aja, gini aja. Misalnya aku udah 8 bulan ya teman-teman ya, maka kenalah 8 juta. Suatu ketika aku sakit teman-teman ya. Maka nauzubillah, katakanlah aku sakit, nanti lupa lagi, gitu kali lah, santai lah. Apa tadi? Aku sakit teman-teman ya, katakanlah aku sakit, nauzubillah sakit jantung gitu ya. Maka aku akan dipasanglah aku ring jantung, nauzubillah, contoh aja, ya dipasanglah ring jantung itu 300 juta, gitu kan ya, 300 juta. Uang yang udah aku bayar itu adalah 8 juta. Kemudian kita kena 300 juta. Pertanyaannya adalah yang lainnya tuh uang siapa? Nah kan itu. Yang lainnya tuh berarti hutang geng. Kalau dia hutang harus ada, ini contoh aja, jangan. Contoh guys. Yang lainnya adalah hutang. Oke, itu hutang. Iya Mbak Latifah. Aku lagi jelasin minta siapa. Siap Bu Mimin, Mbak Caci nanti lupa lagi. Oke, Mbak Sukaisi, Mbak Noni, Mbak Selmi. Dah, ya kan? Jadi kalau itu adalah hutang piutang gitu ya. Harus ada rukunnya. Pertama, ada orang yang berhutang. Itu kita. Yang kedua, ada barang yang dihutangkan. Itu tadi uang 300 juta. Yang ketiga, harus ada orang yang menghutangkan. Nah, orangnya tuh yang gak jelas, guys. Ya, kayak orangnya itu yang nggak jelas, maka dia adalah tidak jelas rukunnya, maka dia menjadi berdosa. Itu sebab asuransi itu nggak boleh teman-teman. Maaf ya orang asuransi ya, karena nggak jelas itu uang siapa. Lah kalau kita meninggal, kata asuransinya lunas, nah itu kan hutang teman-teman ya. Beda dengan arisan, arisan tuh hutang, tapi kalau meninggal ada ahli warisnya. Pertanyaan aku belum dijawab karena bukan kewajiban istri untuk mengajak suami, benar apa enggak? Kewajiban kita semua. Idza ra'al munkar falyughayyir. Halo Mbak Nyi, ketika menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Ya, kewajiban kita semua. Kalau BPJS itu beda. Kalau BPJS itu adalah pemerintah. Ya, harusnya dia tidak kena denda. Oke, asuransi jiwa sama. Kalau arisan nggak apa-apa. Asuransi jiwa itu sama. Meninggal kita baru bayar 100 juta. Meninggal kita lahir
Pokoknya gitu aja lah. Lahirlah uang 500 juta. Itu uang siapa? Kalau di hadiah dari siapa? Harus ada akadnya teman-teman ya. Jadi sesuatu itu guys, ini dengar baik.